Sosial media. Dia termasuk orang yang percaya atau orang yang masuk ke dalam kubu orang yang percaya bahwa sosial media itu lebih membawa dampak negatif lebih banyak daripada dampak positif. Mungkin dari soal waktu, soal faktor sosial, ekonomi mungkin, tapi faktor psikologi juga mungkin. Oleh karena itu, gue sempat sih kita rekomendasikan 3 film dokumenter: The Social Dilemma, Citizen4, dan Deep Web. Oke, itu soal lain lah. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah sosial media itu baik? Tanda tanya. Kalau kita berkaca pada sudut pandang awal, maka tentunya sosial media itu lebih banyak hal negatifnya daripada hal positifnya. Tetapi ada sudut pandang lain yang menarik. Dimulai dari satu pertanyaan. Apakah 100 tahun yang lalu kita manusia bisa berbicara di depan kotak PC kecil ini nih? Lalu informasi atau pesan yang kita bicarakan itu bisa sampai, bisa didengar, bisa dilihat oleh orang yang beratus-ratus kilometer jauhnya. Apakah di tempat lain, di entah perantah, apakah saat itu bisa 100 tahun lalu, dalam konteks 100 tahun lalu? Tentu tidak. Artinya, apakah kesempatan sekarang ini itu kita buang begitu saja dengan segala kemudahan, dengan segala kecepatan yang ada sekarang, hanya karena ketidakmampuan manusia untuk menggunakan sosial media dengan baik? Kesimpulan akhirnya sampai pada bahwa untuk menggunakan atau memanfaatkan sosial media dengan baik, setidaknya lo penuhi atau lo isi sosial media lo dengan orang-orang yang berguna lah. Mungkin isi yang lebih informatif, setidaknya dengan pengorbanan atau dengan cost yang lo lakukan, waktu, sosial dan sebagainya, setidaknya itu bisa mengimbangi dengan pengorbanan yang lo gunakan untuk bermain sosial media lah. Tapi kesimpulan yang tadi datang dengan satu risiko tertentu, yang namanya adalah polarisasi, yang kemungkinan besar terjadi dan sudah terjadi. Contohnya pada pemilu 2019 kemarin, ada yang namanya cebong, ada yang namanya kampret. Itu polarisasi yang sudah terjadi, meskipun dalam konteks politik, tapi itu terjadi dalam ranah sosial media. Ini makanya tadi di awal kita rekomendasikan film dokumenter yang namanya The Social Dilemma. Jadi setelah nonton apakah ada perubahan atau tidak, itu terserah. Tapi setidaknya kalau lo tersesat karena lo tahu lo tersesat, ya begitulah. Jadi lo tersesat, tolol amat lah, setidaknya lo tahu lo tersesat. Polarisasi itu gampangnya kayak pembelaan. Kalau kita lihat dalam konteks sosial media, itu ada satu informasi, ada satu konten yang diberikan dari satu sudut pandang yang sama, yang diberikannya secara radikal.
Itu contoh tadi soal cebong dan kampret. Tetapi hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan di negara-negara luar itu terjadi dengan skala yang lebih besar dan lebih parah lagi dia pun dampak. Jadi pada akhirnya tentang sosial media itu pilihannya cuma dua, ambil atau buang. Buang dengan risiko mungkin secara sosial kita akan tertinggal dengan kebaruan informasi, atau ambil dengan risiko polarisasi. Ya cuman itu dua pilihannya. Dan itu sah. Malas anjing, memang tidur. Dadah.